Nah, perhatikan media gambar di samping. Perhatikan rumus 3. Rumus 3 tapi yang warna biru. Atau seperti angka 3 terbalik ke atas. Nah, ini tanda tasydid namanya. Perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak dan Ibu, saudara semuanya masih belum lancar di dalam membaca Al-Quran, kemudian masih belum memahami ilmu tajwid? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Di sini kami akan membantu Bapak dan Ibu saudara semuanya agar dapat bisa dengan mudah dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran, dapat langsung bisa mempraktekkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran, sehingganya bagi yang belum lancar dalam membaca Al-Qurannya, semoga secepatnya bisa segera lancar. Jadi nanti belajar mengaji Al-Qurannya itu untuk tajwidnya akan kami jelaskan dengan pelan-pelan supaya memudahkan Bapak dan Ibu saudara semuanya dalam memahami ilmu tajwid. Jadi harapan kami semoga dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, Bapak dan Ibu saudara semuanya dapat langsung memahami ilmu tajwid Al-Quran dengan mudah, dapat langsung bisa mempraktekkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran. Dengan kita mempelajari ilmu tajwid, kemudian memahaminya, bisa mempraktekannya, maka bagi yang belum lancar membaca Al-Qurannya, semoga bisa secepatnya lancar di dalam membaca Al-Quran. Selanjutnya kami senantiasa kami sampaikan, mengingatkan bahwasanya bagi Bapak dan Ibu saudara semuanya yang baru pertama kali bergabung belajar mengaji Al-Quran di channel ini, maka di sini selalu kami katakan bahwasanya tidak harus mengikuti video-video pembelajaran dari awal, tidak harus. Ikuti saja video-video pembelajaran terbaru yang kami buat, seperti itu. Mengapa ini selalu kami sampaikan? Supaya Bapak dan Ibu saudara semuanya yang baru pertama kali bergabung belajar mengaji Al-Quran di channel ini tidak merasa ketinggalan dalam belajar, seperti itu. Kami khawatir nanti merasa ketinggalan dalam belajar, malah tidak jadi dalam belajar mengaji Al-Qurannya. Maka di sini selalu kami sampaikan bahwasanya ikuti saja video-video pembelajaran terbaru yang kami buat, tidak harus mengikutinya dari awal, seperti itu. Selanjutnya kami senantiasa mendoakan semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya senantiasa diberkahi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipermudah segala urusannya, dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan semoga senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya diberikan rezeki yang berlimpah ruah dan barokah, bisa menjadi seorang ahli sedekah, hingga bisa beribadah umrah dan haji ke tanah suci Mekah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, mari kita mulai belajar mengaji Al-Quran kita. Kita kali ini akan belajar mengaji Al-Quran dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, masih melanjutkan kembali pada surah Al-Baqarah ayat 275. Karena sebelumnya pada surah Al-Baqarah ayat 275 ini kita bagi menjadi beberapa bagian supaya durasi videonya tidak terlalu lama sehingga pembelajarannya bisa lebih efektif. Sekarang ini kita masuk pada bagian yang terakhir daripada surah Al-Baqarah ayat 275 ini. Pada bagian yang terakhir kita akan belajar dari sini. Dari sini sampai selesai sini. Sekarang marilah kita baca bersama-sama terlebih dahulu dengan pelan-pelan. Di sini sebelumnya kami selalu menyarankan hendaknya Bapak dan Ibu saudara semuanya baca terlebih dahulu surah Al-Baqarah ayat 275 tadi itu secara full, seperti itu. Karena di sini kami pun telah membacanya secara full sebelum membuat konten-konten ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Sekarang mari sama-sama kita uraikan, kita pelajari tajwidnya dengan pelan-pelan. Baik, yang pertama di sini waman ada nun sukun bertemu dengan huruf ain. Ini huruf non, nah ini tanda sukun tuh seperti ini ya, tanda harokat sukun tuh seperti ini ya, tanda baca sukun tuh seperti ini. Huruf sukun itu kadang disebut juga dengan huruf mati. Jadi kalau misalnya nih bapak dan ibu saudara dulu pernah belajar dengan guru ngajinya bilang ini huruf mati. Nah itu maksudnya huruf mati dengan huruf sukun tuh maksudnya tuh sama saja itu. Nah, nun sukun bertemu dengan huruf ain. Nah, namun sebelum itu perhatikan media gambar di samping. Setiap kita membaca Al-Quran, ingat ya, setiap kita membaca Al-Quran, apabila bertemu dengan huruf nun sukun atau bertemu dengan salah satu tanda baca tanwin. Tanda baca tanwin atau harokat tanwin itu bentuknya ada 3 tuh. Yang nomor 1 di media gambar tuh perhatikan, yang nomor 1 baris 2, tapi dia di atas huruf tuh nanti bentuknya tuh fathatain namanya. Yang nomor 2 baris 2, tapi dia di bawah huruf kasrotain. Dan yang nomor 3 dommatain. Jadi setiap kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf nun sukun atau salah satu tanda baca tanwin, maka kita perhatikan setelah nun sukun atau setelah tanda baca tanwin itu ada huruf apa, atau nun sukun atau tanda baca tanwinnya itu berjumpa dengan huruf apa dia, maka akan terjadi suatu hukum tajwid. Nah, contohnya tuh seperti ini. Ini nun sukun, nun setelah huruf non di sini huruf ain. Nah, nun sukunnya bertemu dengan huruf ain. Huruf ain ini huruf apa? Harus kita ketahui supaya kita bisa menentukan hukum tajwidnya. Perhatikan media gambar di samping. Apabila ada huruf nun sukun atau tanda baca tanwin, jika bertemu dengan salah satu daripada 6 huruf yang di samping, hukumnya izhar halqi. Untuk huruf-huruf izharnya itu silakan saudara hafal. Huruf ain termasuk salah satu huruf izhar halqi kan? Maka ini nun sukun bertemu dengan huruf ain, dikarenakan huruf ain huruf izhar halqi, maka hukumnya adalah izhar halqi. Sehingga kalau izhar cara membacanya itu dibaca jelas dan tidak berdengung. Yang dibaca jelas itu apanya? Bunyi nun sukunnya itu kita baca jelas, waman, jelas. Bunyi n-nya tuh jelas, waman. Tidak disamar-samarkan bunyi nun sukunnya, tapi jelas, waman. Kemudian dibaca pendek. Jangan dibaca waman, jangan digitukan, jangan dipanjangkan, jangan baca pendek saja. Waman, seperti itu. Waman, kemudian dibaca panjang. Kenapa kok dibaca panjang? Apa tanda panjangnya a? Sekarang perhatikan media gambar di samping. Di situ ada rumus 1, rumus 2, rumus 3. Perhatikan rumus 3 yang warna hitam. Media gambarnya itu perhatikan rumus 3 warna hitam. Sekarang fokus dulu ke media gambarnya. Kami terangkan dulu yang rumus 3 warna hitam itu. Di rumus 3 warna hitam, di situ dapat kita lihat pada media gambar, di situ ada alif. Ada alif. Sebelum alif ada baris 1 di atas huruf. Nah, harokat fathah. Harokat fathah atau tanda baca fathah. Di bawah tanda baca fathah itu ada titik-titik di situ. Nah, maksudnya titik-titik itu letaknya huruf yang dibaca panjang. Jadi asalkan ada alif, sebelumnya ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah itu dibaca panjang. Nah, sekarang perhatikan tanda kursor kami. Perhatikan nih tanda kursor kami ya, perhatikan. Ini petunjuk kami ini, perhatikan nih tanda panah nih. Di sini a dibaca panjang. Karena di sini ada alif. Mana alifnya ini? Nah, tapi di sini alifnya itu dia disambung dengan huruf ain. Tapi yang menjadi titik perhatian kita bukan sambung menyambungnya, bukan.
Karena nanti ada juga alif yang tidak disambung kayak gitu. Misalkan kayak alif berjumpa dengan huruf waw, dengan huruf dal, dengan huruf dzal misalnya begitu. Jadi yang menjadi titik fokus perhatian kita bukan sambung menyambungnya alif, tapi asalkan ada alif. Ini alif. Alif sebelumnya ada harokat fathah. Baris satu di atas huruf, harokat fathah namanya. Tanda baca fathah atau baris fathah. Kalau ada alif sebelumnya ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang. Sehingga kita baca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat. 2 harokat itu kira-kira sepanjang 2 ketukan. 1, 2. Waman ada faula. Ketukan hanya sarana untuk mempermudah kita dalam belajar. Dan ketukannya pun tergantung dengan tempo bacaan kita. Dalam hal ini, silakan saudara baca saran-saran yang kami berikan pada kolom deskripsi video. Waman ada faula. Kemudian la dibaca panjang. Ini namanya adalah mad wajib muttasil. Namun sebelum itu pada awalnya dia namanya mad tabi'i. Kenapa kok berubah menjadi mad wajib? Nah, perhatikan media gambar di samping. Perhatikan rumus 3. Rumus 3 tapi yang warna biru. Perhatikan. Rumus 3 warna biru, perhatikan. Apabila kita membaca Al-Quran bertemu dengan huruf, kemudian di atas huruf tersebut ada tanda seperti ini. Tanda harokat fathah berdiri. Tanda baca fathah berdiri. Tanda baca fathah atau harokat fathah itu kan dia baris 1 miring di atas huruf. Tapi kalau tanda baca fathah itu nanti bentuknya berdiri seperti ini, berbentuk alif kecil seperti ini menandakan huruf kalau di atasnya ada tanda seperti ini dibaca panjang. Sehingga la dibaca panjang. Pada awalnya dia namanya mad tabi'i. Kemudian mad tabi'inya bertemu dengan ini. Dengan huruf hamzah. Tapi dalam satu kata, mad tabi'i yang bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata. Atau mungkin saudara pernah dengar atau pernah belajar kata guru ngajinya bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimat begitu. Nah, itu maksudnya sama saja. Jadi mad tabi'i yang bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata, ya, bersambung dalam satu kata, maka menjadi mad wajib, berubah menjadi mad wajib. Panjangnya mad wajib itu minimal wajib dibaca 4 harokat. Nah, tidak boleh dibaca 2 harokat, dibaca 4 harokat, 4 sampai dengan 5 harokat seperti itu. Faulaika asha. Kemudian ha dibaca panjang. Apa tanda panjangnya? Pasti saudara sudah tahu apa tanda panjangnya huruf ha. Kenapa kok dibaca panjang? Ya karena di atasnya ada tanda ini. Di atasnya ada tanda alif kecil atau harokat fathah berdiri. Nah, seperti rumus 3 warna biru. Sehingga ha dibaca panjang, mad tabi'i panjang 2 harokat. Ashabun nar. Di sini ada alif lam bertemu dengan huruf nun. Perhatikan media gambar di samping. Setiap huruf alif lam apabila dia berjumpa dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping, maka hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Huruf nun termasuk salah satu huruf syamsiyah kan? Maka ini alif lam. Ini alif lam bertemu dengan huruf nun. Dikarenakan huruf nun huruf syamsiyah, maka hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Sehingga huruf lamnya ini dia dibaca idgham. Makanya di situ kan nih huruf lamnya nggak ada tanda bacanya kan. Makanya alif lam syamsiyah itu disebut juga dengan idgham syamsiyah. Karena dia cara membacanya itu dari bu langsung masuk ke huruf nun yang ada tanda bacanya ini. Bunnar seperti itu. Kemudian di sini ada huruf nun bertasydid. Tanda tasydid itu seperti ini, seperti huruf W. Atau seperti angka 3 terbalik ke atas. Nah, ini tanda tasydid namanya. Perhatikan media gambar di samping. Huruf nun bertasydid, huruf mim bertasydid, hukumnya adalah gunnah musyaddadah. Gunnah musyaddadah. Perhatikan catatan kecil di bawah itu. Itu catatan sengaja kami buat supaya saudara yang masih pemula dalam belajar tidak keliru dalam menentukan hukum tajwid. Karena nanti ada huruf nun, ada tanda tasydidnya. Ada huruf mim, ada tanda tasydidnya. Tapi hukumnya bukan
bukan gunnah musyaddadah, bukan. Kalau misalkan kemasukan nun sukun atau kemasukan tanwin misalnya, atau kemasukan mim sukun kalau pada mim bertasydid. Nah, maka supaya tidak keliru kami buat catatan kecil di bawahnya itu. Jadi apabila berjumpa dengan huruf nun sukun apabila berjumpa dengan huruf nun bertasydid atau huruf mim bertasydid, apabila berjumpa dengan huruf nun bertasydid atau mim bertasydid, maka kita perhatikan, jika sebelum huruf nun bertasydid ini ada tanda baca dhammah seperti ini, atau tanda baca kasrah, atau tanda baca fathah, berarti nun atau mim bertasydidnya itu hukumnya gunnah musyaddadah. Ini nun bertasydid. Sebelum nun bertasydid di sininya nih ada tanda baca dhammah, berarti nun bertasydidnya ini hukumnya gunnah musyaddadah, begitu. Tapi nanti kalau ada orang bertanya, apa hukumnya nun bertasydid, apa hukumnya mim bertasydid, jawab saja hukumnya gunnah musyaddadah. Catatan kecil di bawah itu tidak perlu dijelaskan, karena itu hanya saran yang kami buat untuk mempermudah saudara dalam belajar, seperti itu. Karena dia gunnah, cara membacanya itu digunakan tuh didengungkan. Jadi suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Ashabun nar, bun di bagian bunnya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Bunnar, seperti itu. Kemudian tadi itu kita membacanya kan berhenti di huruf ro, berwakaf di huruf ro. Maka ini kita baca nar, jangan dibaca nari. Kalau kita berwakaf berhenti di sini jangan dibaca nari, jangan kayak gitu, tapi dibaca nar, begitu. Huruf ro-nya itu kita sukunkan. Huruf ro-nya itu kita matikan. Kenapa begitu? Jadi peraturannya kalau kita membaca Al-Qur'an, ya, kaedahnya itu kalau kita membaca Al-Qur'an, kemudian kita itu berhenti berwakaf tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya itu kita sukunkan. Nah, karena ini kita berhenti di huruf ro tidak dibaca panjang. Tadi apa peraturannya? Kaedahnya apa tadi? Kalau berhenti tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya itu kita sukunkan. Ini kita berhenti di huruf ro tidak dibaca panjang. Dikarenakan berhenti tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya itu kita sukunkan. Nah, sehingga kita baca nar, seperti itu. Kemudian kan ini huruf ro ini sukun, kedudukannya itu menjadi sukun sebab kita sukunkan, bukan sukun asli, sukun sebab kita sukunkan. Jadi apabila huruf ro ini dia sukun, kita perhatikan juga sebelumnya. Kalau ada huruf ro sukun, sebelumnya ada tanda baca fathah nih seperti ini, atau tanda baca dhammah, tapi di sini yang kita temui tanda baca fathah nih, maka huruf ro sukunnya pun dibaca tafkhim, dibaca tebal. Sehingga pangkal lisan kita naik terangkat ke atas ketika kita mengucapkannya, tebalkan huruf ro-nya. Nar, seperti itu. Mungkin nanti saudara ada yang bertanya-tanya, kalau misalkan kita tidak berwakaf, tidak berhenti di huruf ro ini, ya, tidak berhenti di huruf ro ini, apakah huruf ro-nya akan dibaca tebal? Tidak. Kalau misalkan kita tidak berhenti di sini, kita sambung bacanya, ashabun narihum fiha, dan sampai selesai, ya, narihum, kita sambung. Apakah huruf ro-nya dibaca tebal? Tidak, dibaca tarkik, dibaca tipis kalau kita sambung, karena dia huruf ro-nya memiliki harokat kasroh, seperti itu. Kemudian di sini nar dibaca panjang. Ini namanya adalah mad arid lisukun, mad arid lisukun. Namun sebelum itu pada awalnya ini namanya juga mad tabi'i. Kenapa kok mad tabi'inya bisa berubah menjadi mad arid lisukun? Apa penyebabnya, ya? Perhatikan media gambar di samping. Nar dibaca panjang. Kenapa kok na dibaca panjang? Pasti saudara sudah tahu apa tanda panjangnya na. Kenapa kok dibaca panjang? Nah, karena tadi sudah kita temui. Ya, kembali lagi ke rumus 3 yang warna hitam. Na dibaca panjang karena di sini ada alif. Ini alif nih. Nah, ini. Yang ke atasnya ini alif nih. Nah, ini alif nih. Ini garis ke atas ini alif. Nah, sebelum alif ada harokat fathah, ada tanda baca fathah, maka huruf yang memiliki tanda baca fathah dibaca panjang sesuai rumus 3 warna hitam. Nah, dibaca panjang. Pada awalnya dia namanya mad tabi'i, kemudian mad tabi'inya berjumpa dengan ini, nah, dengan huruf yang kita sukunkan. Huruf ro ini huruf yang kita sukunkan. Tadi kan sudah kami jelaskan kenapa kok huruf ro disukunkan, kenapa begitu, sudah kami jelaskan tadi. Nah, maka dia berubah nama menjadi mad arid lisukun. Panjangnya boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam setiap kali membaca Al-Quran.
Jadi kalau kita membaca Al-Quran, misalkan mad arid li sukunnya itu kita baca 2 harokat, maka semua mad arid li sukun kita baca 2 harokat. Kalau dibaca 4 harokat, semua mad arid li sukunnya kita baca 4 harokat gitu. Tidak boleh selang-seling, itu tidak boleh. Harus konsisten, harus sama antara atas dan bawah gitu setiap kali kita membaca Al-Quran. Mungkin nanti saudara juga akan bertanya-tanya, kalau misalkan tidak berhenti di huruf ro, apakah ini akan menjadi mad arid li sukun? Ya tidak, ya akan menjadi mad tabi'i. Nah, kalau kita misalkan tidak berhenti di huruf ro, ashabun narihum, narihum, menjadi mad tabi'i lah dia. Tapi kalau kita berhenti di huruf ro menjadi mad arid li sukun, karena mad tabi'inya bertemu dengan huruf yang kita sukunkan. Kemudian di sini ada tanda waqaf jim, bentuknya itu jim. Ini namanya waqaf jaiz. Jadi kalau waqaf jaiz itu kita boleh berwakaf, boleh juga diwasolkan. Jadi kalau kita menemukan tanda waqaf seperti ini, terserah kita. Mau kita berwakaf, mau kita berhenti dulu untuk mengambil napas, juga silahkan. Atau misalkan kita wasolkan, kita sambung bacanya, ya kita teruskan, tidak berhenti di tanda waqaf ini, juga tidak apa-apa. Seperti itu, terserah kita sebagai pembaca. Kemudian di sini hum fiha, mem sokon bertemu dengan huruf fa. Ini huruf mem, ini tanda sokon bertemu dengan huruf fa. Perhatikan media gambar di samping. Hukum mem sokon itu ada 3. Jadi setiap kita membaca Al-Quran, apabila bertemu dengan huruf mim sukun, maka kita perhatikan juga huruf mim sukunnya itu bertemu dengan huruf apa. Akan terjadi hukum tajwid juga, tapi dia kalau mim sukun ini dia cuma 3 bentuk hukumnya, jadi lebih ringkas begitu. Perhatikan media gambar di samping, perhatikan yang di nomor 3. Di nomor 3 di situ bacaannya izhar syafawi, baca keterangannya di bawah tuh. Jadi kalau jika ada huruf mim sukun tidak bertemu dengan huruf ba, tidak bertemu dengan huruf mim, maka hukumnya izhar syafawi. Maksudnya tidak bertemu itu bagaimana, begitu kan? Ini ada huruf mim sukun. Ini huruf mim sukunnya itu bertemu dengan huruf apa? Dengan huruf fa. Mim sukun bertemu dengan huruf fa. Bukan huruf ba, bukan huruf mim. Ya hukumnya izhar syafawi. Jadi kalau ada huruf mim sukun bertemu dengan huruf apapun, kecuali kalau ada mim sukun bertemu dengan huruf ba, nomor 1 tuh ikhfa syafawi hukumnya. Nomor 2 tuh kotak nomor 2 di pada media gambar, mim sukun bertemu dengan huruf mim itu mimi. Tapi kalau ada mim sukun tidak bertemu dengan huruf ba, mim sukun tidak bertemu dengan huruf mim, maka semua hukumnya namanya izhar syafawi. Karena dia izhar maka dibaca jelas, tak berdengung, baca pendek saja. Hum fiha begitu. Jangan dibaca hum, jangan dipanjangkan, itu jangan, pendek saja. Hum fiha begitu. Fi dibaca panjang. Kenapa kok fi dibaca panjang? Apa tanda panjangnya? Perhatikan rumus 1 yang warna hitam. Di rumus 1 warna hitam, fokus dulu ke media gambarnya. Di situ di rumus 1 warna hitam itu dapat kita lihat di situ ada huruf ya sukun, kemudian ada titik-titik. Di bawah titik-titik itu ada baris 1 miring ya. Itu baris kasroh, harokat kasroh atau tanda baca kasroh. Titik-titik itu di sana tuh letaknya huruf yang dibaca panjang, maksudnya seperti itu. Nah, perhatikan tanda panah kami. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, kita lihat-lihat, kita perhatikan. Kalau ada huruf ya, ada tanda sukun, berarti huruf ya sukun. Sebelum ya sukun ada ini, ada harokat kasroh, ada tanda baca kasroh, ada baris kasroh, baris 1 di bawah huruf, ada huruf ya, ada tanda sukun, sebelumnya ada baris kasroh, maka huruf yang memiliki baris kasroh dibaca panjang, sehingganya fi dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Fiha, ha dibaca panjang. Nah pasti saudara sudah tahu kenapa ha dibaca panjang, karena di sini ada alif, ini alif nih ya. Kalau ini di rumus 3 yang warna hitam. Kan di sini ada alif, sebelum alif ada ini, ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang, sehingga ha dibaca panjang, mad tabi'i panjang 2 harokat. Kha dibaca panjang, pasti juga saudara sudah tahu kenapa kha dibaca panjang. Apa tanda panjangnya? Ya karena di atasnya ada ini, ada alif kecil atau harokat fathah berdiri sesuai dengan rumus 3 warna biru, sehingga kha dibaca panjang, mad tabi'i panjang 2 harokat. Khalidun, dun dibaca panjang. Kenapa kok dun dibaca panjang? Pasti saudara juga sudah tahu kenapa kok dun dibaca panjang, apa tanda panjangnya, kemudian apa nama madnya begitu. Ini nama madnya adalah mad arid li sukun, lagi. Kenapa kok mad arid li sukun? Pada awalnya dia namanya mad tabi'i. Mana mad tabi'inya mana? Nah, pasti saudara sudah tahu gitu kan.
Sekarang perhatikan rumus 2 yang warna hitam. Rumus 2 warna hitam. Oh ya, kalau yang ini belum kita temui tadi ya di atas ya. Kenapa kok du dibaca panjang? Jadi kalau kita membaca Al-Quran, apabila bertemu dengan huruf waw sukun, ada huruf waw, ada tanda sukun, ada huruf waw, ada tanda sukun. Sebelum waw sukun ini ada harokat dhammah nih. Ada tanda baca dhammah nih, maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah ini dibaca panjang. Sehingganya du dibaca panjang. Du dibaca panjang. Pada awalnya dia namanya mad tabi'i. Kemudian mad tabi'inya bertemu dengan ini, dengan huruf yang kita sukunkan, berubah nama menjadi mad aridli sukun. Panjangnya berapa tadi di atas sudah kami terangkan. Boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan, dalam setiap kali kita membaca Al-Quran. Huruf yang kita sukunkan mana? Huruf nun. Kenapa huruf nun disukunkan? Pasti saudara sudah tahu, karena di atas sudah kami jelaskan. Kalau berhenti tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya kita sukunkan. Ini huruf nun kan, huruf nun tidak dibaca panjang. Berhenti tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya kita sukunkan. Sehingga kita baca khalidun. Seperti itu. Sekarang mari kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Sampai di sini pembelajaran kita. Semoga yang belum memahami ilmu tajwid bisa segera memahami ilmu tajwid, bisa segera lancar membaca Al-Qur'annya. Sampai jumpa di pembelajaran yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.